4, pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Sesi 2, langkah 4, poin 3 hingga 4. Ibu, setelah kita tadi berdiskusi tentang cara pencegahan penelantaran terhadap anak yang sudah ditulis di kertas pelangi ini melalui permainan bola keberuntungan, ini semua itu benar, Bu. Tapi sebenarnya masa cuma ini aja sih, Bu? Kira-kira cara mencegah penelantaran terhadap anak ternyata itu masih banyak lagi, Bu. Gimana kita sebagai orang tua untuk mencegah agar kita tidak menelantarkan anak kita? Nah, caranya apa aja? Kita lihat di Flipchart itu. Yang pertama itu dengan memenuhi kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak itu terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Ternyata dari ketiga hal tersebut ada lagi kebutuhan dasar yang lebih utama dan penting. Apa itu, Bu? Yaitu kasih sayang. Kasih sayang, ketika orang tua tidak memberikan kasih sayang kepada anak, maka secara tidak langsung orang tua tersebut menelantarkan anak secara psikis. Kalau sandang pangan papan tidak memberikannya dengan baik, orang tua menelantarkan secara fisiknya. Terus yang kedua, meluangkan waktu bersama dengan anak. Sesibuk-sibuknya orang tua, sesibuk-sibuknya kita dalam bekerja dari pagi pulang sore, tapi kita harus tetap meluangkan waktu kepada anak setidaknya 5-10 menit. Jadi bukan banyaknya waktu yang kita luangkan, tapi gimana caranya kita mengatur dengan waktu sedikit tapi kita bisa meluangkan waktu bersama anak. Terus juga, Bu, waktu hari libur itu adalah waktu yang bisa Ibu manfaatkan untuk meluangkan waktu bersama anak. Ini kembali lagi ke modul 1, yaitu ketika ingin menjadi orang tua yang lebih baik, Anda harus meluangkan waktu bersama dengan anak. Terus yang ketiga, berbagi tugas dalam mengasuh anak. Maksudnya di sini ayah dan ibu meskipun memiliki peran yang berbeda, tapi mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sama dalam mengasuh anak. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ayah harus cuma bekerja aja, ibu cuma merawat aja, nggak ada. Jadi untuk mengasuh anak itu tugas bersama. Yang keempat, mendidik anak tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, kalau ini insya Allah Ibu juga sudah paham gimana sebagai orang tua kita itu lebih memberikan pengertian kepada anak apa yang harus dan boleh dilakukan sama anak dan yang tidak boleh dilakukan sama anak. Terus juga penting juga sebagai orang tua kita harus memperhatikan pergaulan anak. Kenapa kita harus memperhatikan pergaulan anak? Karena dengan memperhatikan pergaulan anak kita bisa memberikan perhatian, kita bisa tahu anak kita itu temannya seperti apa, lingkungan pergaulannya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa tahu dan mengenalnya. Selain memperhatikan pergaulan anak, penting juga bagi kita sebagai orang tua memperhatikan perkembangan anak. Kenapa? Karena perkembangan anak itu penting untuk diperhatikan kita sebagai orang tua, agar kita tahu sekarang anak kita itu bisa apa, sekarang anak kita itu yang belum bisa itu apa. Nah, dari situ sebagai orang tua ketika memperhatikan perkembangan anak, maka akan memberikan perhatian lebih kepada anak. Contoh misalnya anak Ibu udah kelas 1, terus ternyata sekarang dia sudah pintar membaca. Awalnya ketika Ibu tidak memperhatikannya, Ibu tidak akan tahu gimana sih proses anak Ibu bisa sampai membaca gitu. Nah, jadi penting buat Ibu untuk memperhatikan perkembangan anak. Selanjutnya, nah ini Bu, ini juga yang paling penting juga. Ketika Ibu sibuk bekerja, ketika Ibu tidak bisa menjaga anak, maka Ibu hal yang bisa Ibu lakukan apa? Yaitu dengan menitipkan anak ke tempat penitipan anak. Tapi kalau mungkin yang dipikiran Ibu gini, loh wong gawe mangane susah, kok ate nitipno anak nang penitipan anak.
Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggantinya untuk di anak kita titipkan ke keluarga atau kerabat terdekat yang bisa ibu percaya. Nah, jadi kenapa penting untuk menitipkan anak? Karena agar anak tidak sendirian di rumah, agar anak ada yang mengawasi, jadi penting untuk dititipkan baik ke keluarga atau di tempat penitipan anak. Nah, terus Bu, ketika ibu mengalami masalah keluarga dan ibu sama keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga, nah ibu bisa berkonsultasi ke aparat setempat yang menyediakan pelayanan konsultasi. Nah, baik guru ngaji, bidan, ataupun yang lainnya. Nah, terus Bu, misal di tempat kerja ibu menyediakan fasilitas yang aman dan diperbolehkan untuk membawa anak bekerja, itu tidak apa-apa anak dibawa bekerja, karena kan di tempat kerja sudah disediakan fasilitas untuk anak ketika jenengan bekerja. Nah, yang terakhir Bu, kan ada saya sebagai pendamping PKH. Nah, ibu kalau ada apa-apa, entah masalah keluarga, masalah dengan anak, apapun, itu bisa berkonsultasi dengan saya, bisa cerita ke saya, nanti kita cari bareng-bareng pemecahan solusinya. Jadi Bu, saya di sini nggak cuma mendampingi terkait bantuan jenengan. Jadi saya juga bisa mendengarkan keluh kesah jenengan terkait masalah keluarga atau apapun itu, saya bisa mendengarkan dan nanti kita cari solusinya bersama-sama. Nanti saya bantu untuk mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan itu. Nah, mungkin untuk materi cara mencegah penularan itu tadi beberapa caranya. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya kita lanjutkan nanti. Untuk materi ini saya akhiri di sini. Demikian simulasi pembelajaran modul 4 pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak. Dari saya sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.